Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas Polytron. Untuk kulkas Polytron ini hanya lampu saja yang menyala, kemudian tidak dingin. Kadang kulkas ini bisa dingin ya. Nah, ini saya akan melakukan pengecekan apakah dari mesin kompresornya yang mati hidup atau ada kebuntuan freon. Karena kalau misalkan ada kebuntuan freon, itu kadang bisa dingin, kadang bisa tidak. Nah, untuk cara menganalisa bahwa kulkas itu mengalami kebuntuan atau tidak, itu cukup mudah ya. Jadi yang pertama, kulkas dinyalakan dulu, kemudian kalian coba cek apakah mesin kompresor ini hidup atau tidak ya. Yang jelas kalau misalkan ada kebuntuan, mesin kompresor ini tetap hidup ya, tapi tidak ada suara desis ataupun suara gemericik air di bagian evaporator, artinya cenderung ya. Nah, kemudian untuk suara mesin kompresor kadang silent ya, jadi hampir nggak terdengar. Kadang juga mesin kompresor meraung, jadi suaranya kencang. Nah, itu biasanya ada kebuntuan. Nah, kemudian kalau misalkan kulkasnya nggak dingin, mesin kompresor sering mati hidup, ini bisa disebabkan karena mengenai tegangan voltase listrik, atau kadang lupa menutup pintu kulkas sehingga mesin kompresor ini kerjanya lebih berat dan ampere tinggi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan udah terjadi seperti itu, stop kontak nancep terus, otomatis mesin kompresor ini akan panas dan sering mati ya. Nyala sebentar kemudian hidup lagi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan untuk kulkasnya ini. Kalian bisa perhatikan. Oh ya, sekalian saya bongkar dulu ya di bagian ampernya. Ini saya buka dulu. Oke, ini ya salah satu teman-teman ya, salah satu kalian pasang tang ampere. Kalau misalkan tang ampere tuh nggak perlu mahal-mahal, yang penting kita bisa lihat ampernya berapa ya, sama aja. Oke, kelihatan ya, ini di 00 kita akan coba nyalakan dan juga kita perhatikan mesin kompresor. Ini saya coba nyalakan. Nah, tadi mesin kompresor goyang ya. Kemudian di sini untuk ampere dia menunjukkan 3 sampai 2,9 ya. Nah, besar kemungkinan kita belum tahu ya apa penyebabnya, apakah ada kebuntuan atau memang mesin kompresor ini macet ya. Biasanya kalau macet ya, jadi ada dua perbedaan. Jadi kalau misalkan macet itu biasanya hanya dengung saja teman-teman ya, tapi mesin kompresor dia tidak goyang. Kalau tadi kan goyang ya. Nah, sekarang kita akan coba cek di bagian relay ataupun overloadnya terlebih dahulu. Jadi ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya, jadi jangan asal-asal dulu. Oke, kita pastikan untuk di bagian di bagian overload dan juga relay ini pastikan harus harus normal teman-teman ya. Oke, jadi udah saya buka nih teman-teman ya untuk overloadnya. Jadi untuk overload ini kan model yang bulat tapi sama aja ya, model bulat pun
juga ada ukuran sendiri ya. Jadi kalau misalkan mesin kompresor ukurannya 1/8 ya kita pakai overload ukuran 1/8. Kalau relay ini bebas ya, bebas, nggak ada ukuran apa-apa. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk overloadnya. Oke, masih nyambung. Kemudian ini kita cek juga masih nyambung ya. Kita cek fisik untuk bimetalnya, takutnya ada yang pecah. Jadi kalau misalkan relay ini meskipun nyambung kadang pecah teman-teman, itu malah nggak maksimal. Oke, untuk overload nggak ada yang pecah, aman. Selanjutnya kita cek di bagian pin CRS nya. Nah, pin CRS nya ya, kita lihat nilainya berapa. Oke, nilainya 3 berapa nih? 34 27 61. Oke, masih aman. Ini pastikan nggak ada yang nge-short ke body ya. Kalau misalkan nyetrum kadang-kadang ya udah short body. Oke, semuanya aman ini untuk 10 mesin kompresor. Sekarang kita akan coba membuang freon ya. Kita coba buang freon. Nah, untuk memastikan apakah ini ada kebuntuan ataupun ada kotor di bagian kondensor, kita bisa mencium bau dari freon tersebut. Biasanya kalau misalkan bau freon tuh ya biasa, bau-bau freon gitu. Tapi kalau misalkan ada kecampuran oli, kemudian bau semacam karat gitu, otomatis di bagian kondensor, bisa juga di bagian mesin kompresor yang kotor ya. Jadi ini udah saya tunjukin semua, tinggal kalian memahaminya seperti apa. Jadi di video saya, di channel saya nggak ada yang ditutup-tutupin ya teman-teman ya. Itu murni semuanya, udah tergantung kalian aja, tergantung memahaminya seperti apa. Ini mungkin ada, kalau dari segi bau ya, dia terlalu menyengat ke hidung, kurang enak lah kayak gitu teman-teman. Oh, ini udah nggak keluar nih, udah nggak keluar. Besar kemungkinan ini terjadi kebuntuan atau apa ya, saya kurang. Kita gini aja. Oke ya, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba potong ya, kita akan potong untuk memastikan apakah di bagian filter ini kotor atau enggak. Cuman itu aja. Nah, ini kalau udaranya memang keluar ya sedikit demi sedikit, tapi baunya menyengat nih teman-teman. Ini kenapa ini?
jelek. Sebentar guys. Saya potong ya. Nanti kalau nggak saya potong seperti ini, kalian nggak bakalan tahu. Oh ya, jadi setiap teknisi itu mempunyai cara yang berbeda-beda ya. Nah ini kalian bisa lihat nih, ini ada wih, bungkus tuh ya. Nih teman-teman, kita nggak tahu ya. Duduk. Oke, kita lihat. Nah ini keluar, kita lihat. Oke. Nah kemudian kalau filter nih teman-teman, jadi filter tuh ada ini menurut saya teman, ada yang bagus, ada yang juga bagusnya itu seperti ini. Butiran ini ya, ini nggak gampang pecah ya, nggak berubah warna juga, kecuali ya kena oli atau apa gitu. Kalau yang bagus gitu, tuh. Ini kita akan coba tuang. Kalian bisa lihat tuh, rotot tuh, wah kayak gitu. Berarti ini namanya ada kebuntuan. Kemungkinan besar ini bukan, kalau misalkan saya ya buntu teman-teman ya, buntu. Kemudian apa namanya, apa sih namanya ya, sekaligus penyempitan juga. Nah kemudian untuk di bagian filter ya, ini filternya kalau dilihat dari, bukan dari kamera ya, tapi kalau dari kamera saya kurang paham juga kelihatan atau enggak. Nah ini nih, nah ini kotorannya nih tuh. Kemudian ini nih, ini saya coba potong dulu biar enak nih nanti guys. Nah ini ya, oke. Nah ini nih teman-teman, ini perhatikan. Oke. Jadi ini si filter ataupun si bagian saringannya ini turun nih teman-teman, kelihatan nggak sih ini? Tuh. Coba saya zoom tuh, kayak begini nih tuh. Gimana mau kulkas mau dingin ataupun mau enak ya, ini juga apa namanya ya, jadi si bagian saringan ataupun filter ini dia turun, miring. Ini saya coba tuang tuh, aduh kayak gini guys. Lepas aja ya, ya wajar kalau misalkan kulkas
kulkasnya nggak dingin. Nah tuh apa bisa diambil ya, tuh lihat lubangnya tuh seperti itu. Waduh, gimana kalau kayak gini nih? Yang paling kecil, lubang yang paling kecil itu yang menuju ke evaporator, kemudian lubang yang paling besar ini ke pemakuman. Oh ya, ini harus di flashing. Sampai kayak gini teman-teman. Ini ya lumayan lah, tapi kalau dipakai ini harus dibersihkan dulu sih. Ya. Kecil banget tuh lubangnya ya. Ini harus sekarang ini berarti kan harus karena ada kebuntuan ya di bagian sirkulasi. Sekarang kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya. Oke, ini saya coba nyalakan kembali. Apakah ada kasus yang seperti ini, kasus kulkas baru misalkan? Ada teman-teman, kulkas baru buka dos ya, itu juga ada yang nggak dingin, padahal baru buka ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba nyalakan. Apakah mesin kompresor ini masih sama atau enggak? Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk ampere udah normal 0,6. Ini kok nggak ada tekanan. Oh iya, ini saya ini udah nyala loh teman-teman ya, udah nyala di 0,6. Ini saya coba potong supaya ada tekanannya. Makanya untuk pengelasan filter itu harus hati-hati, takutnya terjadi seperti itu. Kemudian kalau filter juga jangan asal beli ataupun asal-asal murah kayak gitu teman-teman. Kadang ada juga yang kualitasnya jelek ya. Oke, ini saya coba potong supaya ada tekanan. Ini udah bisa hisap. Terus ini nggak ada tekanan juga. Ini juga sama, nggak ada tekanan. Malah ini ya, pipa hisapnya yang mengeluarkan tekanan tuh, malah kebalikan. Nah berarti permasalahannya yang pertama itu ada kebuntuan freon, sehingga mesin kompresor itu naik, kemudian mesin kompresor macet. Dan bisa lagi
penyebabnya atau kerusakannya bisa nambah lagi ya karena faktor ada penyumbatan ataupun ada kebutuhan, sehingga mesin kompresor ini kompresinya hilang ataupun kompresinya udah lemah. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu ya kita harus belah mesin kompresor. Nah, jadi kotoran-kotoran itu selain selain ini mana nih? Oh, ini overload ya tuh. Harusnya dia nyala. Oke, saya lanjut lagi. Nanti saya akan coba jelaskan. Jadi selain merusak mesin kompresor, banyak teman-teman ya masalah kebuntuan ini. Jadi bisa juga kotor di bagian klep, kemudian spool juga panas ya. Tuh. Ini nih teman-teman. Jadi ini solusinya ya gimana ya? Harus bongkar mesin ya. Kita pastikan mesin kompresornya harus bagus, kemudian harus kita flashing ya. Harus flashing di jalur pipa kapiler karena ada kebuntuan. Udah pasti kotoran-kotoran dia akan masuk ke bagian pipa kapiler sini. Ini harus kita bersihkan semuanya, baik itu kondensor dan semuanya ya. Kita bersihkan baru kita melakukan pengisian freon. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, jika keadaan seperti ini ada kebuntuan, langsung ganti mesin kompresor, kemudian langsung pasang filter, dijamin gak bakalan awet untuk mesin kompresornya. Ya sama seperti kasus yang ini, yang saya tangani ini, pressure box. Ini katanya sih udah pernah diperbaiki ya untuk pressure box ya, kemudian nggak kunjung selesai katanya. Udah pernah diganti mesin kompresor, kemudian itu hanya bertahan 2 minggu, kemudian untuk pendinginannya juga nggak maksimal, hanya di bagian atas saja, jadi nggak menyeluruh. Nah, setelah itu didiamkan selama 1 bulan dan baru minta tolong ke saya. Jadi ini untuk pressure box ya harus dikuras-kuras benar-benar sampai di bagian pipa kapiler itu mengalami penyempitan. Jadi ujung-ujungnya karena karena kotoran nggak mau keluar, jadi saya ganti pipa kapiler untuk pressure box ini. Jadi sama seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba lanjut di video selanjutnya teman-teman ya. Mungkin itu aja info ataupun ataupun pengetahuan, berbagi pengalaman dari saya. Mungkin ada salah penyampaian ataupun salah pengucapan, saya minta maaf teman-teman ke teman-teman semua ya. Dan kemudian ini udah ada fitur baru juga dari YouTube, jadi kalian bisa check out ataupun barang-barang seperti filter, mesin kompresor, nanti saya sertakan produk-produknya, tinggal kalian check out aja di pojok kiri ya. Itu udah murah-murah kok, menurut saya seperti itu, udah lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu cari-cari di online, kalian tinggal klik di pojok sebelah kiri ya. Jadi seperti itu, cukup mudah teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan saya mohon maaf akhir-akhir ini memang kemarin jarang upload. Insya Allah udah nggak terlalu sibuk, jadi saya akan coba sering-sering upload lagi dan balas komentar kan. Kalau komentar kemarin kan memang cukup lama teman-teman ya, cukup lama. Saya balasin, tapi semuanya saya akan balas semuanya. Jadi seperti itu. Jadi ya ditunggulah kayak gitu. Karena untuk komentar itu kan banyak banget teman-teman, bukan 10-20 ya yang tanya, tapi banyak banget. Dan itu harus saya jawab. Belum juga yang masuk ke IG, belum juga masuk ke WA dan yang lain-lain ya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.